Perkenalkan, nama saya Anggela Trisnawati, saya dari kelas A2 Manajemen Pagi, NIM 19104168997, mata kuliah MPI, dosen Bapak Adi Mursalin SMM. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang ekspor dan impor Indonesia. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ekspor. Ekspor sendiri adalah suatu aktivitas mengeluarkan produk barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan tetap memenuhi standar peraturan dan ketentuan yang ada. Nah, aktivitas ini umumnya dikerjakan oleh suatu negara jika negara tersebut mampu menghasilkan produk barang dalam jumlah yang cukup besar dan jumlah produk tersebut ternyata sudah terpenuhi di dalam negeri sehingga bisa dikirimkan ke negara yang memang tidak mampu memproduksi barang tersebut atau karena jumlah produksinya tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat negara tujuan. Nah, lalu kita akan membahas tentang eksportir. Apa itu eksportir? Eksportir adalah kegiatan perseorangan atau badan hukum dengan melakukan kegiatan ekspor. Nah, jika kegiatan ekspor dilakukan dalam skala yang cukup besar, maka proses pengiriman tersebut akan melibatkan bea cukai yang berperan sebagai pengawas lalu lintas pada suatu negara. Tujuan dan manfaat ekspor. Yang pertama, untuk menumbuhkan industri dalam negeri. Meningkatnya permintaan ekspor pada suatu produk akan berimbas langsung pada perkembangan industri dalam suatu negara, sehingga hal tersebut akan mampu melahirkan suatu iklim usaha yang lebih kondusif. Selain itu, suatu negara juga nantinya akan mampu membiasakan dirinya untuk bisa bersaing dalam pasar internasional dan juga akan lebih terlatih dengan persaingan yang ketat jika melakukan perdagangan internasional. Lalu yang kedua, mengendalikan harga produk. Kegiatan ekspor pada suatu negara akan membuat negara tersebut mampu memanfaatkan overkapasitas pada suatu produk, sehingga negara tersebut akan mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Lalu yang ketiga, tentunya akan menambah devisa negara. Nah, aktivitas ekspor pastinya akan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi pada suatu negara. Nah, manfaat dari adanya ekspor adalah demi membuka peluang pasar baru di luar negeri sebagai upaya menumbuhkan investasi, perluasan pasar domestik, serta meningkatkan devisa pada suatu negara. Lalu komoditas ekspor Indonesia. Nah, ada 5 komoditas ekspor paling besar yang dimiliki oleh Indonesia. Kelima komoditas besar tersebut antara lain, yang pertama ada komoditas karet. Nah, perlu kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara penghasil karet paling besar kedua di dunia. Untuk itu, jangan heran jika karet dijadikan sebagai suatu komoditas utama di Indonesia. Produk karet Indonesia banyak dikirimkan ke beberapa negara maju seperti Jepang, Cina, dan juga Amerika. Lalu ada produk tekstil. Nah, yang ketiga ada kelapa sawit. Nah, kelapa sawit juga merupakan produk yang biasa dijadikan sebagai bahan baku pembuatan sabun, minyak goreng, mentega, dan beberapa produk kecantikan. Sebagian besarnya akan diekspor berupa minyak inti sawit, palm camel oil, dan minyak sawit. Biasanya Indonesia akan mengirim kelapa sawit dalam jumlah besar ke negara seperti India, Pakistan, hingga Cina. Lalu yang keempat, produk hasil hutan. Nah, Indonesia juga merupakan salah satu negara tropis yang mempunyai banyak sekali hutan, sehingga industri kayu di Indonesia memiliki prospek perkembangan yang bagus. Beberapa hasil hutan yang dikirim ke luar negeri berupa pulp kertas ataupun kayu. Lalu yang kelima ada kakao. Nah, perlu kita ketahui Indonesia adalah negara penghasil biji kakao ketiga paling banyak di dunia. Nantinya, biji kakao ini akan diolah menjadi coklat atau makanan lain. Produk biji kakao yang akan dikirim ke luar negeri ini adalah produk yang sudah memenuhi standar nasional Indonesia. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang impor. Nah, kita akan membahas tentang pengertian impor terlebih dahulu. Impor adalah suatu aktivitas memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang atau jasa dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Nah, aktivitas pengiriman barang impor yang dilakukan dalam skala besar ini membutuhkan proses pendampingan oleh bea cukai. Umumnya, pihak pemerintah akan menetapkan tarif pajak atas setiap
produk impor ke masing-masing importirnya. Lalu, apa saja tujuan dan manfaat importir? Nah, yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tentunya. Yang kedua, merupakan salah satu bentuk dari komunikasi dan kerjasama pada tiap negara dalam kegiatan perekonomian. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan neraca pembayaran serta mengurangi adanya keluar devisa pada negara lain. Lalu yang keempat, meningkatkan potensi pada suatu negara dalam mendapatkan bahan baku, barang serta jasa pada suatu jenis produk tertentu yang jumlahnya terbatas atau tidak mampu diproduksi dari dalam negerinya, sehingga hal tersebut akan mampu mendukung stabilitas negara secara tidak langsung. Nah, apa saja komoditi ekspor dan impor? Nah, komoditi adalah suatu produk dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan pembeli. Nah, jenis komoditi yang hendak diekspor pada suatu negara harus memiliki keunggulan maupun kelebihannya sendiri. Namun, setidaknya terdapat 3 faktor yang mampu mempengaruhi keunggulan pada suatu komoditi, yakni faktor teknologi, alam, dan biaya produksi. Nah, untuk yang pertama, faktor alam. Kondisi geografis pada suatu negeri adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keunggulan pada suatu komoditas. Nah, seperti di Indonesia memiliki iklim tropis sehingga banyak pohon karet yang mampu tumbuh dengan subur. Lalu, ada faktor biaya produksi. Nah, selain faktor alam, biaya produksi juga turut mempengaruhi keunggulan atas suatu komoditi. Pengaruh suatu harga barang bisa dipengaruhi oleh pengeluaran biaya produksi yang rendah. Semakin murah suatu harga bisa ditentukan dari semakin rendahnya suatu biaya produksi. Ketiga, faktor teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembuatan suatu komoditi akan berpengaruh besar pada kualitas produk. Jadi, keunggulan suatu produk juga bisa ditemukan dari semakin majunya teknologi yang digunakan. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.